Kemudian dari keterangan BAP awal, Rudiana mengaku menjelaskan siapa pelaku, bahkan Rudiana bisa menentukan titik luka segala macam walaupun belum dilakukan otopsi. Visum sudah. Kemudian dia bertemu Aib dengan latar belakang begini-begini, pernah diajukan pemukulan. Setelah itu, seperti yang dari awal saudara ahli menjelaskan, tidak mungkin orang yang sudah membunuh tiba-tiba 3 hari kemudian nongkrong lagi berkumpul di tempat yang sama. Bagaimana sikap pendapat daripada ahli ya, melihat dibiarkannya seorang ayah yang polisi ya dalam perkara ini dengan melakukan dari pengakuan seluruh saksi penyiksaan, kekerasan, dengan upaya-upaya langkah kami untuk melakukan penyewaan kembali untuk menganulir kembali hukuman tersebut. Izin majelis, saya coba rangkum dulu pertanyaan yang panjang itu. Jadi saudara penasihat hukum meminta pandangan saya tentang apa pandangan ahli terkait dengan seorang ayah yang sekaligus personil penegakan hukum yang melakukan penyiksaan. Ya. Itu tadi. Yang membuat serba salah, artinya lembaganya mengatakan ini anaknya yang dibunuh. Ya. Nah, sedangkan pada saat pemeriksaan di Propam sana hasilnya dia dianggap tidak ada dalam surat penyidikan, tidak ada dalam surat perintahan, tapi dia melakukan. Kenapa? Gampang dibaca. Pelapornya adalah Rudiana. Kemudian Rudiana yang mengaku menangkap, Rudiana yang mengaku mendatangi gitu. Jadi artinya dengan dibebaskan yang satu pelaku berarti Rudiana telah melakukan satu laporan palsu dalam hal ini. Mohon pendapat dan ketajaban analisa dari ahli. Ada 3 kata kunci yang saya dapat majelis dari saudara penasihat hukum. Pertama, penyampaian laporan palsu. Yang kedua, seorang ayah yang sekaligus merangkap sebagai otoritas personil penegakan hukum. Dan yang ketiga, melakukan penyiksaan. Izin majelis, ini sekaligus permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah dalam menilai Ibtu Rudiana. Sebelumnya, saya dengan segala hormat menganggap, kalimat saya jangan dipotong dulu ya, karena kalau dipotong nanti jadi salah tafsir. Dulu saya menganggap Ibtu Rudiana ini sebagai potret personil penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri, menyusahkan institusi Polri. Itu simpulan saya dulu. Tapi bahkan saya mengatakan begini, sebagaimana dikatakan oleh saudara penasihat hukum, kalau Ibtu Rudiana ini menyampaikan laporan palsu, disebutlah dalam laporan bahwa korban ditusuk, kedua-duanya ditusuk, tapi ternyata dia ditusuk, berarti laporan palsu. Laporan penyampaian laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Menyampaikan laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Yang kedua, kalau Ibtu Rudiana ini baik dengan tangannya sendiri maupun merorkestrasi pihak lain untuk melakukan penganiayaan terhadap terperiksa, itu pun melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Yang ketiga, kalau terjadi konflik kepentingan, pada satu sisi berstatus sebagai orang tua, pada sisi lain berstatus sebagai personil penegakan hukum, terjadi konflik kepentingan yang mengganggu objektivitas kerja yang bersangkutan, ini pun melanggar kode etik profesi Polri. Itu pandangan saya dulu. Tapi setelah keluar simpulan dari Mabes Polri yang dibacakan oleh Kadif Humas Mabes Polri, yaitu bunyinya kurang lebih bisa dicek di YouTube, Ibtu Rudiana selaku orang tua korban disimpulkan tidak melanggar etik apapun, maka praktis penilaian saya tentang Ibtu Rudiana salah total, majelis. Salah bagi saya untuk menganggap Ibtu Rudiana sebagai sosok yang telah menjahati masyarakat. Salah bagi saya untuk memandang Ibtu Rudiana sebagai potret personil penegakan hukum yang telah menyusahkan lembaganya sendiri. Salah bagi saya untuk menyimpulkan bahwa Ibtu Rudiana telah melanggar sekian banyak poin dalam kode etik profesi Polri. Atas dasar itu, dengan segala kerendahan hati, berbasis pada simpulan Mabes Polri, hasil pemeriksaan Propam dan Irwasum, saya dengan kerendahan hati
mengaturkan permintaan maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana selaku personel Polri. Demikian. Tetapi kembali ke pertanyaan saudara penasihat hukum. Seandainya hal-hal yang saudara katakan tadi itu benar adanya, maka tadi sudah saya sampaikan. Membuat laporan palsu, menyiksa terperiksa, dan kehilangan objektivitas akibat konflik kepentingan itu merupakan pelanggaran kode etik profesi Polri. Demikian. Maksudnya Bapak minta maaf kepada Rudiana karena dianggap benar gitu. Saya tidak punya landasan lain kecuali menyimak dan mengiyakan simpulan Mabes Polri. Mabes Polri yang sudah memeriksa Ibtu Rudiana, dan simpulannya berdasarkan pemeriksaan Propam dan Irwasum tidak melanggar etik apapun. Ya saya secara fair sebagai orang yang daif yang bisa salah, telah berprasangka sekian banyak sebelumnya, saya memilih untuk minta maaf daripada saya disomasi. Lebih baik saya sebagai warga negara yang baik secara rendah hati mengajukan permohonan maaf terlebih dahulu. Tapi ya ahli, kami perlu tegaskan bahwa pemeriksaan dari Mabes Polri itu tidak mencakup laporan siapa internal. Tapi kita juga belum mengerti karena kita juga membuat laporan dan beberapa teman juga membuat laporan itu. Gitu. Kalau suatu saat, kalau ini jadi berandai-andai kan saya tidak memiliki kemampuan, kewenangan untuk memeriksa Ibtu Rudiana. Jadi begini, kuasa pemohon, ya. Izin saya sampaikan sedikit, Majelis. Ya, sebentar. Sebenarnya tadi sudah ada jawabannya. Sebenarnya ada dua jawaban. Kalau mengenai mengikuti dari hasil pemeriksaan Polri tadi, ahli minta maaf, ya. Tapi ternyata misalnya apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan oleh kuasa pemohon itu benar, ya, berarti tidak minta maaf gitu loh maksudnya. Begitu kan? Jadi ada dua jawaban. Nah, untuk saat ini ada dua jawaban karena kan belum, kita tidak tahu mana yang benar. Kan Betul. Seperti itu kan? Betul, Majelis. Apa yang Ibu Ketua Majelis sampaikan 100% sesuai dengan isi kepala saya, Majelis. Terima kasih. Saudara ahli, tapi kan hasil investigasi yang saudara ahli lakukan gitu kan. Kemudian Saya tidak menginvestigasi siapa. ya artinya hasil wawancara, kemudian dari beberapa tampil di acara media di iNews TV maupun TV One ya, iNews terutama yang saya dengar itu kan, bahwa jelas-jelas sudah ahli mempertegas bahwa pemeriksaan ini bukan mengejar keterangan, mengejar pengakuan gitu, pengakuan tersangka gitu. Nah, dan yang saya pertanyakan tadi adalah konflik of interest si Rudiana gitu. Sehingga polisi atasan pimpinan juga bingung gitu, karena ketika contoh nih pra peradilan mereka membela, pada kenyataannya memang tidak ada bukti yang bisa membuat hakim mengabulkan atau menolak pada peradilan itu sehingga bebas. Sehingga yang terdapat pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan peran daripada Peggy itu jadi kayak halusinasi. Kemudian dari pihak Polri pun menyatakan bahwa DPO itu masuk dalam novum kita adalah fiktif gitu. Nah, di sini yang maksud saya, sebelum ahli minta maaf hanya pernyataan, walaupun saya anggap itu saudara ahli ini majelis hanya menyindir lah kira-kira itu. Kalau benar menyindir Polri, kalau benar dia nggak salah. Tapi bahasanya sebenarnya ada keraguan jangan dikatakan bahwa ahli ini menyindir ya. Kita kan nggak tahu. Karena ahli ini memang nggak tahu mana yang benar gitu kan. Makanya ada dua jawaban gitu. Jangan menyimpulkan bahwa ahli menyindir. Nanti jadinya beritanya kemana-mana. Nah, ya yang terpojok jadinya ahlinya. Padahal di sini kan kita minta untuk memberikan keterangan berdasarkan keahlian. Jadi jangan dipojokkan ahlinya ya. Itu. Ya, dilanjutkan pertanyaan. Izin majelis, saya juga secara langsung harus menyampaikan sanggahan. Saya pikir saudara penasihat hukum salah membaca gestur saya. Saya tidak sepanjang yang saya sampaikan di hal ini, di ruang yang mulia ini, saya sudah diangkat sumpah majelis. Saya menyampaikan, ya itu yang saya sampaikan. Kalau saudara penasihat hukum memandang saya menyindir, ya itu tafsiran beliau. Ya, jadi di sini ahli itu netral, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Benar ahli?
netral kan? Nah, Sesuai sumpah mudah-mudahan ya, ya majelis. sesuai sumpah dan sesuai dengan keahlian. Ya, Silakan dilanjut. Saudara ahli, yang tadi saya kan konflik of interest dengan kepentingan sehingga dibiarkan gitu. Tadi saya berpikir bahwa saudara minta maaf kepada Rudiana, tapi dengan perlindungan terhadap Rudiana, saudara malah mengalihkan rasa kecewa itu terhadap institusi gitu. Itu pikiran saya. Makanya apakah ada tanda koma atau tetap mengatakan seperti tadi, tapi itu kita biarkanlah berlalu. Maksud saya, bagaimana pendapat ahli tentang Rudiana yang menjadi pahlawan tapi bingung kan, karena ini kondisi kayak kita sebagai lawyer. Rudiana, kalau anakmu meninggal beban beratnya sedih banget terasa, tapi coba dibalik bayangkan anak orang-orang yang nggak salah itu dihukum, bagaimana jika itu menimpa keluarga kita diperlakukan seperti itu gitu. Karena dari motif aja yang akan saya pertanyaan berlanjut, bisa nggak pembunuhan yang terjadi ini meninggal, dibunuh Vina atau diperkosa gara-gara ada 3 orang yang ditolak cintanya kira-kira gitu. Tolong saudara menjelaskan. Ini pertimbangan hakim loh, tercatat. Ini pertanyaannya bertingkat majelis. Rumit untuk saya cerna di kepala saya. Terlebih setelah jam makan siang tiba sesungguhnya. Setelah kadar gula menurun, ya, informasi tumpah ruah agak sulit saya cerna. Gitu. Ya, jadi saya memilih untuk bertanya balik majelis. Saudara penasihat hukum yang saya hormati. Jadi sebetulnya saudara ingin menanyakan hal ihwal terkait Ibtu Rudiana atau terkait dengan orang yang saudara anggap tidak bersalah namun dipenjara seumur hidup, atau terkait apa sesungguhnya? Satu-satu saja, satu-satu. Pertama peran Rudiana, karena peran apa ya, dominan. Baik, udah stop situ dulu. Saya jawab majelis. Tadi sudah saya sampaikan majelis. Saya ini menganggap Ibtu Rudiana ya majelis sebagai personil penegakan hukum, ya, bukan sebagai orang tua korban. Kalau sebagai orang tua korban, saya paham lah, saya bisa rasakan kepedihan beliau yang ditinggal oleh darah dagingnya sedemikian rupa. Dan saya bersimpati dengan itu. Tapi saya ingin memberikan perspektif terkait dengan Ibtu Rudiana, berarti sebagai personil Polri. Berdasarkan informasi yang saya simak di media, saya sekali lagi menyimpulkan Ibtu Rudiana sebagai sosok personil penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan institusi Polri. Yes. Itu simpulan saya dulu. Tolong jangan dipotong dulu ya. Betul. Ini sebenarnya pengulangan dari yang tadi sebenarnya. Majelis. Alhasil majelis, kalau begini majelis, kalau kita baca kode etik profesi Polri, di situ ada sejumlah mekanisme yang bisa mengubah seseorang yang berstatus sebagai pelanggar etik. Jadi misalnya, seorang personil Polri hari ini sudah disimpulkan melanggar etik, tapi lewat mekanisme etik berikutnya, ada di dalam kode etik itu, bisa saja statusnya berubah. Karena itu, per detik ini, saya tidak punya acuan berpikir yang lain, kecuali simpulan dari Mabes Polri. Bahwa Ibtu Rudiana selaku orang tua korban tidak melakukan pelanggaran etik. Karena saya tidak punya pilihan, maka saya anggap, saya harus menganggap Ibtu Rudiana tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Saya harus memandang Ibtu Rudiana tidak membuat laporan palsu. Saya harus memandang Ibtu Rudiana tidak melakukan penyiksaan, baik dengan tangannya sendiri maupun mengorkestrasi pihak lain. Dan saya harus tidak boleh lagi memandang Ibtu Rudiana kehilangan objektivitas, mengacu pada simpulan Mabes Polri. Maaf yang mulia, saudara ahli, saya senang menjawabnya saudara ahli, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya pada ahli. Pernyataan maaf saudara ahli dan kesimpulan Mabes itu sangat melukai dan membuat klien kami Saka Tatal yang mengalami penyiksaan dan mengalami hal tersebut agak terluka, kira-kira seperti itu. Tapi sekiranya itu hanya pendapat
masih menyindir, mungkin saya pikir mungkin lebih jauh dari itu gitu. Tapi agak aneh aja kami gitu, karena yang kami perjuangkan saksi-saksi ini adalah menguji kembali bahwa bukti mereka ada penyiksaan itu. Tapi masalah itu internal ya. Jadi diluruskan. Ini kan pendapat dari ahli sendiri, ya. Itu pendapat dari kuasa hukum sendiri. Jadi tidak bisa kita paksakan isi kepala orang sama dengan isi kepala kita, gitu loh. Itu pendapat dari ahli yang mengalami sendiri, apa yang dialami sendiri, apa yang dipikir sendiri. Seperti itu kan? Itu. Jadi bukan berarti melukai atau bagaimana.